Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat sahabat Quran yang dirahmati Allah. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang proses aktivasi dari setiap kelompok huruf metode Jariah Belajar Ngaji Mudah. Untuk kelompok huruf yang pertama yaitu kelompok huruf lengkung bertitik. Lalu apa saja proses aktivasi tersebut? Pertama, yang diaktifasi adalah bentuk tulisannya. Dari huruf lengkung bertitik ada huruf nun, ta, sa, ba, dan huruf ya. Bentuk tulisannya yang mungkin ada di dalam Al-Quran seperti apa begitu. Silahkan bisa dilihat di layar monitor. Ini huruf nun. Perhatikan ini huruf nun. Kalau posisinya di awal seperti ini bentuknya, kemudian posisi di tengah seperti ini, dan posisi di akhir seperti ini. Jadi huruf nun itu kemungkinan di Al-Quran bisa seperti ini jika terpisah, seperti ini jika sambung di awal, seperti ini jika sambung di tengah, dan seperti ini jika sambung di akhir. Kemudian untuk huruf-huruf yang lainnya itu sama bentuk tulisannya, hanya yang membedakan adalah jumlah titik dan posisi titiknya saja. Nun, ta, sa, ba, ya. Setelah proses aktivasi ini, silahkan abang kakak ya bunda bisa melihat atau bisa mengidentifikasi sendiri huruf-huruf yang ada dalam Al-Quran, khususnya yang berkaitan dengan huruf lengkung bertitik ini. Ingat cirinya lengkung bertitik-titik satu di atas. Nun, kemudian ta, sa, ba, ya. Oke, kita lihat di Al-Qurannya. Ini tadi kuncinya lengkung bertitik ya. Ini lengkung bertitik, titik satu di atas, ini huruf nun. Ini juga huruf nun. Kemudian ini titik dua di bawah, huruf ya. Ini titik satu di bawah, huruf ba. Ini mana lagi? Ini huruf ya. Ingat nun, ta, sa, ba, ya. Ini ya juga, titik dua di bawah. Titik satu di atas, ini nun. Titik dua di bawah, ini ya. Titik dua di atas, ta, ini juga huruf ya. Mana nun lagi? Ini huruf nun, titik satu di atas, huruf nun. Kemudian ini titik satu di bawah, huruf ba. Ini titik satu, titik tiga di atas, huruf ta. Ini huruf ba. Cara berlatihnya seperti itu ya, sahabat-sahabat sekalian. Bisa dilatih dengan buka di mushaf manapun, di halaman berapapun. Silahkan dicek, diidentifikasi mana nun, mana ta, mana sa, mana ba, dan mana ya. Ini nun, titik satu di atas, titik tiga di atas, sa, ini titik dua di bawah ya. Lalu perhatikan ini. Ini titik satu di atas, ini bukan nun, tetapi lihat bawahnya. Bawahnya bentuknya bentuk bulatan, berarti bukan nun. Terus ada lagi huruf-huruf yang titik satu di atas, ini pun sama titik satu di atas. Tapi lihat bawahnya, bukan lengkung ya, bukan lengkungan, tapi dia bulatan. Ini bulat. Kemudian ini juga titik satu di atas, ini bukan nun, tetapi ini di bawahnya ada gelombangnya, maka itu bukan huruf nun. Ini pun sama, ini bentuknya berdiri ya. Titik satu di atas, bukan huruf nun. Kemudian mana lagi? Silahkan dilatih di rumah masing-masing. Buka mushaf Al-Qurannya. Dan ketika memang sudah bisa mengidentifikasi dan sudah bisa menebak mana huruf nun, mana huruf ta, mana huruf sa, huruf ba, dan mana huruf ya, maka alhamdulillah patut kita syukuri atas izin Allah, kita sudah bisa mengidentifikasi huruf-huruf lengkung bertitik yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Baik sahabat sekalian yang dirahmati Allah, berikutnya adalah aktivasi tanda baca. Khususnya ada tanda baca fathah, kasroh, dan dhammah. Oke, untuk tanda baca sendiri, ini merupakan simbol khusus yang ada di Al-Quran. Entah itu di atas huruf, di bawah huruf, seperti ini bentuknya. Atau seperti angka 9 di atas huruf. Ini contohnya. Ini di atas huruf, ini namanya fathah, bunyinya A. Bunyinya A. Kemudian ini kasroh, bunyinya I. Dhammah, bunyinya U. Di dalam
proses belajar membaca Al-Quran, huruf, ini nama hurufnya huruf nun. Huruf nun ini inisialnya N. Maka ini ketika berharokat fathah dibaca na. N tambah A sini. Barisnya di atas, na. Pasti ujungnya vokal A. Kemudian yang ini di bawah, N tambah bunyi I. Jadi, ni. Ni. Kemudian, N tambah bunyi U. Nu, nu. Jadi, huruf nun, jika berharokat fathah, berbunyi na. Nana, nini, nunu, naninu, naninu. Oke. Nah, jika bacanya sekedar bunyi saja seperti ini, nana, nini, nunu, naninu, naninu, maka itu kurang asyik. Kita buat lebih menarik, lebih asyik lagi, maka di metode Jariyah ini ada nada standar, yang mana nada itu digunakan dari awal pembelajaran sampai akhir, sampai dia bisa membaca Al-Quran, itu konsisten dengan nada tersebut. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk pembiasaan. Pembiasaan supaya ketika membaca Al-Quran, itu bacaannya sudah bagus, sudah indah, sudah berirama, dan ada nadanya. Begitu ya. Nah, nadanya seperti ini bisa diperhatikan. Nananininu, naninu, naninu, nananininunu, naninu, naninu. Oke, silahkan diikuti. Iya, good ya. Silahkan diikuti, dilatih. Nananininu, naninu, naninu. Oke, kemudian nih huruf ta. Ta, ta, titi, tutu, ta, titu, ta, titu. Lalu ada huruf sa. Sa, sa, si, si, su, su. Sa, si, su, sa, si, su. Nah, untuk penyebutan huruf sa ini, ujung lidah nempel di gigi seri atas. Sa, 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 si, si, su, su, sa, si, su, sa, si, su. Kemudian huruf ba, 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 bi, bi, bu, bu, ba, bi, bu, ba, bi, bu. Dan terakhir huruf ya. Ya, ya, yi, yi, yu, yu, ya, yi, yu, ya, yi, yu. Oke, jika dilihat bentuk tulisannya, ini mewakili bentuk-bentuk tulisan yang ada dalam Al-Quran. Pertama, ini huruf terpisah, nana, nini, nunu. Kemudian ini huruf sambung dua, ini nun juga sama, ini nun juga sama. Ini pun huruf nun. Nah, ini yang seperti ini pun huruf nun. Nun, nun, nun. Awal, tengah, akhir. Ya. Nah, setelah aktivasi tanda baca ini, silahkan cari di Al-Quran huruf lengkung bertitik dan baca hurufnya. Nah, baca. Misal di sini ada huruf A, huruf ba. Barisnya fathah, berarti bunyinya ba. Kemudian ini huruf sa. Barisnya fathah, berarti dibaca sa. Ini ba. Ini na. Kemudian mana lagi? Ini na. Titik satu di atas, kemudian barisnya fathah. Kemudian ini ba, bi, atau bu. Nah, ini barisnya di bawah. Pasti bunyi vokal akhirnya atau ujungnya i ya. Jadi ini dibaca bi. Kemudian ini dibaca si. Mana lagi? Ini huruf nun. Harokatnya fathah dibaca na. Nah, kemudian ini huruf ya. Barisnya, ini kita belum kenalan sama bentuk tulisan seperti ini ya. Tanda bacanya ini namanya sukun. Nanti kita pelajari, kita aktifasi tanda baca sukunnya. Kemudian, mana lagi? Ini huruf ba. Nah, barisnya di bawah jadi bi, betul. Kemudian ini huruf sa. Barisnya di atas jadi sa, betul. Nah, jadi hanya sa, si, su, ba, bi, bu, na, ni, nu, gitu ya. Hanya a, i, dan u saja. Nah, barisnya di atas bunyi vokal a, barisnya di bawah bunyi vokal i, barisnya di seperti angka 9 ini ya. Nah, ini bunyinya vokal u. Ini sa, ini ba. Nah, lagi ini ta ya. Ini ya, lengkung bertitik, titik 2 di atas. Oh, titik 2 di bawah. Ini titik 3 di atas, sa, titik 1 di bawah. Dibaca bi,
Ini pun dibaca bi. Nah, silahkan berlatih. Buka mushaf Al-Quran. Baca tulisan-tulisan yang berkaitan dengan huruf lengkung bertitiknya saja. Ya. Nah, silahkan dilatih. Ini si, kemudian ini ya, kemudian ini na, ini bi. Nah, lagi. Nah, ini na, ini ba, kemudian ini sa. Nah, gitu ya. Baik, sahabat Quran ya rahmat Allah, itulah aktivasi bentuk tulisan. Kemudian aktivasi yang kedua adalah aktivasi fathah, kasroh, dhammah. Ya, ingat-ingat nadanya seperti ini. Silahkan diputar balik atau diputar kembali rekamannya. Nana nini nunu, nani nu nani nu, tata titi tutu, tatitu tatitu, sasa sisi susu, sasisu sasisu, baba bibi bubu, babi bu babi bu, ya yi yu yu, ya yu. Nah, artinya setelah aktivasi ini, setiap na, setiap ni, setiap nu di Al-Quran sudah bisa kita baca. Kemudian setiap ta, ba, dan ya itu juga sudah kita bisa baca. Begitupun dengan harokat fathah kasroh, ti, si, bi, yi, tu, su, bu, yu, itu sudah bisa ya. Nah, kemudian aktivasi berikutnya adalah aktivasi mad. Aktivasi bacaan panjang. Nah, perhatikan rumusnya. Apa bedanya dengan aktivasi yang kedua tadi? Untuk aktivasi yang kedua, itu bacaannya pendek ya. Nana, nini, nunu, naninu, naninu. Nah, kalau mad, itu bacaannya panjang. Nah, ini rumusnya. Fathah bertemu alif, kasroh, baris di bawah bertemu ya, sukun. Kemudian dhammah bertemu waw, sukun. Ini contohnya. Ini na pendek, kemudian ini na yang ketiga panjang. Kenapa panjang? Karena ada alif di bawah di depannya. Nah, ini gabungan antara huruf nun dan alif. Jadi bentuknya seperti ini. Na. Nah, kemudian na ni, na nu. Nah, ini ni. Ini nana pendek, ini ni panjang. Kenapa panjang? Huruf berharokat kasroh bertemu huruf ya sukun. Kemudian ini nana nu, nu, ini dhammah bertemu waw sukun. Ini contohnya lagi. Ta, tatati, tatatu, gitu ya. Kemudian ini huruf sa, sasasi, sasasu, bababa, bababi, bababu. Nah. Ya, yi, ya yu, ya yi, ya yu. Nah, kira-kira bacaan panjangnya seperti itu. Nah, yang ini pendek panjang, pendek panjang, pendek panjang, kemudian pendek panjang, pendek, panjang, pendek panjang. Nah, selain na yang seperti ini, yang dibaca panjang, baris huruf dengan tanda baca alif kecil di atas seperti ini. Nah, seperti angka 1 ya. Nah, ini juga dibaca panjang. Nah, jadi yang ini bacaannya nana, nini, nunu, naninu, naninu. Oke, bisa? Silahkan dipraktekkan. 1, 2, 3. Nana, nini, nunu, naninu, naninu. Lanjut ke huruf ta. 1, 2, 3. Tata, titi, tutu, tatitu, tatitu. Lanjut huruf sa. Sasa, sisi, susu, sasisu, sasisu. Lalu baba, bibi, bubu, babi, bu, babi, bu. Ya, yi, yu, ya, yu, ya, yu. Nah, alhamdulillah sudah bisa baca bacaan panjang atau bacaan mad. Nah, tinggal dipraktekkan saja di
Al-Qur'annya ini, lihat. Ya. Tadi mana yang panjang kira-kira? Nah, ini perhatikan. Ini huruf sa. Fathah ketemu alif. Nah, jadi bacanya sa, sa, dua ketukan ya. Sa segitu. Sa atau satu ayunan. Sa, kemudian mana lagi? Nah, ini si. Kasroh ketemu ya sukun. Si, nah, si, sa, sa, si, nah, sa, si. Terus mana lagi? Ada lagi mana yang panjang? Ingat rumusnya fathah ketemu alif, kasrah ketemu ya, dan dhammah ketemu waw. Oke. Mana lagi contohnya? Ini panjang pendek, pendek karena tidak ada alifnya depannya. Ini nak biasa, ini nak biasa. Oke, kita cari lagi yang lain. Nah, perhatikan di sini ada juga nah, ini you ya, dhammah ketemu waw dibaca you. Ini ta, ini you, ini na, ini ni. Kemudian mana lagi? Ini na panjang juga nih. Kemudian ini na pendek, na, 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 tu, terus ini na, lagi ta. Ini panjang. Lihat ya, ada tanda seperti angka 1 di atas, tanda alif kecil atau fathah panjang namanya. Taba. Nah. Kemudian ini na, ini ta, ini ta, juga ta, ini tu, ini juga panjang. Nah, kenapa? Karena ada alifnya. Huruf berharakat fathah ketemu alif. Oke, sahabat-sahabat sekalian, lanjut aktivasi berikutnya adalah aktivasi sukun dan tasydid. Nah, untuk sukun ini kita istilahkan tempel saja. Apa yang ditempel? Yang ditempel itu adalah huruf konsonan dari huruf nun. Inisial dari huruf nun itu huruf N. Maka tempel N-nya. Dan sukun ini tidak bisa dibaca jika dia sendiri. Ya, harus dibersamai oleh huruf sebelumnya. Ini huruf sebelumnya huruf ba, kemudian di sini ada huruf nun sukun, maka dibaca ban. Tempel N-nya saja, ban. Nah, naninu ban. Kemudian ini kalau tasydid bentuknya seperti ini, seperti angka 3 yang sedang tertidur ya. Angka 3 seperti ini. Itu tempel baca. Tempel bannya tempel terus baca. Bacanya apa? Harokatnya. Harokat di atas tasydid itu sendiri. Nah, harokat dari huruf itu sendiri. Nah, ini kan ban, tempel, banna. Dan ketika ada hurufnya nun yang bertasydid, maka dibaca, ditahan dulu, didengungkan dulu. Nah, gitu ya. Naninu ban, naninu banna. Ayo ikuti. 1, 2, 3. Naninu ban, naninu banna, naninu ban, naninu banna. Ta, tatitubat, tatitubat, ta, tatitubat, tatitubat, ta. Lanjut, huruf sa, sasisubas, sasisubas, sa, sasisubas, sasisubas, sa. Oke, lanjut huruf ba, babibu bab, babibu babba. Awas, perhatikan ketika huruf ba yang sukun maka harus dipantulkan. Perhatikan, babibu bab, bab. Nah, itu memantul ya. Babibu babba.
Untuk tasdid itu tidak ada pantulan. Babi bu bab. Babi bu babba. Nah, lanjut huruf. Terakhir huruf ya. Ya yu bai. Ya yu bai ya. Ya yu bai. Ya yu bai ya. Nah, seperti itu. Nah, setelah aktivasi ini selesai, tadi aktivasi yang pertama bentuk tulisan, kemudian yang kedua fathah kasroh dhammah tanda bacanya, kemudian yang ketiga mad, dan yang terakhir adalah sukun dan tasydid. Maka insya Allah ini masuk ke latihan terakhir, ini rangkuman dari proses aktivasi dari awal sampai akhir. Pertama huruf terpisah ini naninu, fathah kasroh dhammah, kemudian naninu, mad panjang ya, kemudian ban ini sukun, naninu ban. Nah, ini naninu yang sambung, bahwa huruf nun itu mungkin di Al-Quran seperti ini, dan seperti ini. Ini mad, naninu, kemudian ini banna. Nah, kenapa ini banna? Karena di sini hurufnya ba. Misal ini diganti menjadi huruf ta, berarti tanna. Kalau diganti menjadi huruf ya, misalkan huruf ba ini, maka dibacanya yanna, gitu ya. Kemudian cara bacanya seperti ini. Nah, dengan nada yang sama ya. Nanti bisa diikuti naninu ban. Naninu banna. Oke. Pendek panjang sukun, pendek panjang tasydid. Sekarang huruf ta. Tatitu bat. Tatitu batta. Terus huruf sa. Sasisu bas. Sasisu basa. Oke. Yuk, ikuti 1 2 3. Babi bu bab. Babi bu babba. Lanjut, terakhir huruf ya. Ya yu bai. Ya yu bai ya. Nah, setelah berakhir atau setelah sampai pada akhir dari aktivasi, mulai dari bentuk tulisan, kemudian tanda baca fathah kasroh dhammah, kemudian tanda baca sukun dan tasydid. Nah, ini ujungnya. Setelah ini, maka insya Allah kita sudah bisa baca kata-kata ini. Nah, ini kata-kata yang ada dalam Al-Quran. Maka tidak berlebihan saya katakan bahwa Bapak Ibu, Abang Kakak sudah bisa baca Al-Quran. Kenapa? Karena ini kata-kata yang ada di dalam Al-Quran. Nah, tinggal ketika mau atau memiliki keinginan yang kuat untuk pada akhirnya membaca kata-kata yang lain yang ada dalam Al-Quran, maka prosesnya kembali lagi ke aktivasi. Nah, bentuk aktivasi. Nah, ini kata-kata yang ada dalam Al-Quran. Taba, yatubu. Kenapa bisa baca? Karena tadi sudah diaktifasi. Bentuk tulisan ta seperti ini ada. Nah, nih. Ta. Kemudian ba, ini. Perhatikan nih. Taba, yatubu, baina. Bainana, banina, bunaya. Ini sukun, ini tasydid ya. Bunaya. Terus yusabbita, sabbatna. Oke, perhatikan huruf-huruf yang tasydid. Nah, ketika ada huruf hijaiyah bertasydid, maka huruf sebelumnya tidak boleh dibaca hanya sendiri saja. Ini kan huruf sa, tidak boleh dibaca sa, tapi ditempelkan ke huruf ba-nya. Jadi sab. Nah, kemudian harokatnya apa huruf ba-nya nih?
kasroh, berarti sabi. Nah, yusabita. Oke. Lalu yang ini sa, kemudian di depannya ada huruf yang bertasydid, maka tidak boleh dibaca sendiri hanya sa saja, tapi ditempelkan ke ba. Kemudian dari ba nempel lagi ke huruf ta. Nah, ini pun sama ya. Jadi tasydid dengan sukun itu huruf-huruf yang harus diiringi oleh huruf sebelumnya ya, ditempel. Sabatna. Ini huruf ba, ada huruf ya bertasydid, maka dibacanya tidak boleh taba saja, tapi tabayyana. Ditempel bayinya ke huruf ya, kemudian harakatnya apa? Ini harakatnya fathah, bunyinya a, jadi tabayyana, tabayyana, ya tabayyana. Kemudian ini bayyinu, yubayyinu, bayyana. Nah, silakan. Nah, silakan ayah bunda, abang kakak yang dirahmati Allah untuk bisa berlatih mandiri di rumah. Boleh diulang-ulang lagi bacaannya. Taba, yatubu, baina, bainana, banina, bunaya, yusabbita, sabbatna, tabayyana, ya tabayyana, yubayyinu, bayyana. Seperti itu. Silahkan dilatih kembali di halaman ini. Silahkan, selamat berlatih. Semoga dimudahkan. Tidak ada kemudahan kecuali Allah yang memudahkan. Barakallahu fikum. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.